Oke, kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya. Kali ini berkaitan dengan materi hukum Kirchhoff. Ya, tentukan muatan yang tersimpan dalam kapasitor C. Baik, muatan itu simbolnya adalah Q. Kemudian kapasitor ini kalau kita cek ya dalam rangkaian, kapasitornya itu nilainya 0,5 mikrofarad dipasang kebetulan di bagian tengah dari rangkaian. Nah, prinsip yang harus selalu kita ingat adalah kalau ada kapasitor, ya kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan DC. Ini kan ada baterai, ya kan ada 3 buah baterai. Nah kita ingat baterai itu merupakan sumber tegangan DC. Apa itu DC? DC itu adalah arus searah, ya. Maka sifat dari kapasitor adalah dia tidak akan mengalirkan arus listrik, ya khusus kalau ada kapasitor dihubungkan dengan baterai. Ya ini harus diingat-ingat. Nah, artinya apa? Artinya di bagian tengah rangkaian sini nanti arusnya sama dengan 0 ampere. Ya, seolah-olah rangkaian yang tengah ini terputus. Nah, ini 0 ampere, ini 0 ampere. Ya, ini penting. Oke. Maka nanti arus listrik itu hanya mengalir di bagian luar dari rangkaian ini saja. Jadi kalau digambar ya, misalkan di sini ada arus listrik, ini ada arus listrik, ini ada arus listrik. Nah, waktu ketemu dengan percabangan ya Dek ya, ini arusnya tidak mengalir ke kiri melainkan langsung ke bawah karena dihambat oleh kapasitor. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, bisa membayangkan ya Dek ya. Nah, ini arusnya sama. Ya, di sepanjang rangkaian ini arusnya sama. Oke. Baik, kita kembali ke soal. Jadi tugas kita di sini adalah menentukan muatan pada kapasitor. Maka nanti rumus yang kita gunakan adalah C sama dengan Q per V. Ya, kapasitas kapasitor itu sama dengan muatan dibagi tegangan. Nah, muatannya siapa? Ya muatan kapasitor kan begitu. Tegangnya siapa? Ya tegangan kapasitor. Jadi kalau misalkan di sini titik A, kemudian ini adalah titik B, ya, maka V di sini adalah VAB. Ya, tegangan di ujung-ujung kapasitor. Nah, berhubung yang ditanyakan adalah Q, maka nanti ya tinggal dikali silang. Jadi Q itu sama dengan C dikalikan dengan VAB. Nah, C-nya sudah ada 0,5 mikrofarad. Maka tugas kita selanjutnya adalah menghitung VAB. Nah, bagaimana cara menghitung VAB? Baru kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Ya, sigma V ditambah sigma IR ini harus sama dengan 0. Jadi kita hitung dulu arus rangkaiannya. Nah, oke ya, ini ada perjanjian tanda. Ini saya yakin dan percaya mestinya sudah paham semua ya. Jadi kalau di sini ada sigma V, berarti nanti kalau ketemu baterai, ya Dek ya, selama kita berjalan, oh ya, tentukan dulu arah loopnya ya. Kita pakai loopnya itu searah putaran jarum jam. Nah, seperti ini ya supaya gampang. Oke, saya kembali lagi ke hukum Kirchhoff yang kedua ya. Jadi nanti untuk sigma V ya, kalau ketemu dengan baterai, misalkan sambil kita berjalan menyusuri rangkaian, ketemu dengan kaki panjang dulu, berarti tandanya adalah positif. Kalau ketemu dengan kaki pendek dulu, berarti tandanya adalah negatif. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian untuk sigma IR, ya kalau kita berjalan searah dengan arus, maka tandanya adalah positif. Kalau berlawanan arus, maka tandanya adalah negatif. Atau saya tulis saja ya supaya enak dipakai belajar. Jadi untuk sumber tegangan, kalau ketemu yang panjang dulu, maksudnya kaki panjang dulu, berarti tandanya adalah positif. Sebaliknya kalau ketemu kaki pendek dulu, maka tandanya adalah negatif. Ini untuk tegangan, untuk baterai. Untuk arus ya, kalau kita berjalan searah arus, tandanya adalah positif. Kalau berlawanan arus, maka tandanya adalah negatif. Oke, langsung aja kita praktekkan supaya semakin paham. Kita selesaikan dulu sigma V-nya. Ya, kita jalan dari sini, ya kembali lagi ke sini. Nah, itu kan satu loop ya. Kita jalan naik, nah ketemu dengan baterai 12 volt. Yang kita jumpai adalah kaki panjang dulu ya sudah, berarti tandanya adalah plus ya, plus berapa? Plus 12. Kemudian turun ke bawah, ketemu baterai 8 volt ya. Di sini kita berjumpa dengan kaki pendek dulu, maka tandanya adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 8. Nah, sudah selesai untuk tegangan. Sekarang kita ke arus ya. Nah, kebetulan ini kan kita selalu berjalan searah dengan arus. Nah, jadi arusnya kita sepakati di awal tadi ya, searah putaran jarum jam. Kemudian loopnya ini juga kita sepakati searah putaran jarum jam. Ya sudah, karena selalu searah, maka tandanya pasti positif kan begitu.
ya kan? Kita tulis dulu ya, plus I. Nah, kemudian 2 ohm, 2 ohm, ya kan? Ini seri dengan 1 ohm. 1 ohm ini adalah hambatan dalam dari baterai 12 volt, ya. Saya ulang ya, jadi 2 seri dengan 2, seri dengan 1, seri dengan 2, seri dengan 2, seri dengan 1. Kalau pada hambatan, kalau di seri diapakan? Dijumlahkan. Ya sudah, tinggal dijumlah di sini. 2 ditambah 2, ya kan? Ditambah 1, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 1. Lah ini sama dengan 0. Coba kita hitung. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Kemudian ini 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5. Tambah 2, 7. Tambah 2, 9. Tambah 1, 10. Berarti ini 10I. Ya kan, sama dengan 0. Maka 10I sama dengan 4, sehingga ini negatif 4 ya, pindah ruas jadinya minus, sehingga I akan sama dengan min 0,4 ampere. Ya, min 4/10 itu kan min 0,4 ampere. Nah, artinya apa? Di sini ada tanda negatif. Artinya adalah arusnya ini mestinya bukan ke kanan melainkan ke kiri. Atau dengan kata lain ya, arusnya ini sebenarnya berlawanan arah dengan putaran jarum jam, bukan searah dengan putaran jarum jam. Ya, itu saja artinya. Ya, kalau nilainya ya sama dengan 0,4 ampere. Ya, oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, langkah selanjutnya adalah kita hitung VAB. Jadi VAB itu ya sama dengan sigma V ditambah sigma IR. Hanya sekarang kita berjalan dari A menuju B, ya. Boleh lewat atas, boleh lewat bawah. Nah, bebas ya. Hasilnya pasti sama. Oke, aturan yang kita gunakan juga sama, ya. Oke, kita selesaikan dulu sigma V-nya. Ya, kita sepakati kita akan lewat atas. Nah, kebetulan ketemu dengan baterai 12 volt ya, kaki panjang dulu. Berarti ini plus 12 ya. Kemudian kita jalan lagi. Nah, sekarang kita belok karena mau menuju ke titik B. Nah, sekarang kita ketemu dengan kaki pendek dulu, berarti minus. Ya kan, minus berapa? Minus 2 volt kan begitu. Ya. Selanjutnya untuk arusnya ini sama. Ya, berarti 2 seri dengan 1, seri dengan 2, ya. Kalau dijumlah 2 ditambah 1 kan 3. Nah, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ya. Berarti 5 apa? 5 kali I. Kan begitu. Ya kan? Kemudian waktu di sini tunggu dulu. Ya, 3 ini tidak dikalikan dengan I, melainkan 3 dikalikan dengan 0 ampere. Ingat, di awal tadi sudah kita bahas bahwa arus yang mengalir di tengah rangkaian ini sama dengan 0 ampere. Berarti 3 kali 0 sama dengan 0. Ya kan? Berarti nggak perlu ditulis. Demikian juga dengan 1, ya, 1 ohm ini adalah hambatan dalam dari baterai 2 volt. Kalau 1 kita kalikan dengan 0, berarti kan hasilnya 0. Berarti nggak perlu ditulis. Ya sudah, berarti sampai sini saja. Ya. Nah, ini tinggal dihitung. Ya, kita masukkan I-nya tadi sama dengan minus 0,4. Jadi 12 dikurang 2 sama dengan 10 ditambah 5 gitu ya, dikalikan minus 0,4. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Saya ulang lagi. Jadi 5I ya, itu didapatkan dari 2 di seri dengan 1 di seri dengan 2. Karena kan arusnya sama ini. Ya kan? 2 tambah 2, 2 tambah 1, 3. Nah, 3 tambah 2 sama dengan 5. Ditulis di sini. Kemudian, kita kan berjalan ke B. Nah, memang kita ketemu dengan hambatan. Ya kan? 3 ohm, tapi tidak kita kalikan dengan I, melainkan dikalikan dengan 0 ampere. Demikian juga 1 ohm, kita kalikan dengan 0 ampere. Kenapa dikalikan dengan 0 ampere? Karena di bagian tengah, ya, ini arus listriknya sama dengan 0. Ya, 0 kali bilangan berapapun kan sama dengan 0. Berarti nggak perlu ditulis. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, 5 kali min 0,4 itu akan sama dengan berapa? Minus 2. Berarti ini 10 min 2 sama dengan 8. 8 apa? Ya berarti 8 volt. Ya. Artinya tegangan di ujung-ujung kapasitor itu sama dengan 8 volt. Baru kita masukkan ke sini. Ya. C-nya sama dengan 0,5 mikrofarad. Nah, ini sengaja saya tuliskan satuannya. Ya, kita kalikan dengan 8 volt. Ya, 8 volt. Nah, karena di sini mikrofarad, kemudian di sini volt,
ya, maka nanti hasil akhirnya dalam mikrokulom. 0,5 kali 8 sama dengan 4. Nah, ini 4 mikrokulom, ya. Jadi kalau satuan besar dari muatan, ya, satuan SI dari muatan itu kan kulom. Kalau satuan kecilnya ini mikrokulom, mengikuti dari satuan kapasitas kapasitor ini dalam mikrofarad, ya. Jadi kalau ditanya berapa muatan yang tersimpan dalam kapasitor 0,5 mikrofarad, jawabannya adalah muatan yang tersimpan sama dengan 4 mikrokulom. Nah, kira-kira caranya seperti ini. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal kita kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh menulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.